Semangat pagi di Senin Pekan Paskah ke-7, 17 Mei 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul pergaulan yang memberdayakan. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, komunikasi menjadi salah satu hal penting. Komunikasi merupakan penyampaian pesan secara langsung ataupun tidak langsung. Komunikasi juga memiliki cakupan yang sangat luas, mulai dari komunikasi antar individu, kelompok, bahkan internasional. Berbicara tentang komunikasi internasional, tahukah anggota keluarga Allah bahwa pada tanggal 17 Mei selalu diperingati sebagai Hari Komunikasi Internasional. Jadi hari ini adalah peringatan Hari Komunikasi Internasional. 155 tahun yang lalu, tanggal 17 Mei 1865, berdirilah International Telegraph Union. Hari pendirian organisasi telegraf internasional ini hingga kini diperingati sebagai Hari Komunikasi Internasional. Anggota keluarga Allah lewat peringatan Hari Komunikasi Internasional, kita didorong untuk mengolah rasa dalam berhubungan dengan lian. Lian dalam ungkapan Jawa yang dimaksudkan bukan hanya salah satu orang, tetapi bisa komunitas lain atau pihak-pihak lain di mana kita perlu membangun komunikasi dengannya. Komunikasi yang tidak hanya bisa menjadi sarana merawat hubungan, tetapi lebih dari itu memulihkan dan memberdayakan kualitas pergaulan. Hal demikian bisa dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Bagaimanakah kualitas hubungan, pergaulan termasuk komunikasi di dalamnya dari setiap anggota keluarga? Sedang bermasalah, baik-baik saja, atau justru saling memberdayakan? Mari kita mencoba merasakan lewat contoh hubungan antar keluarga kita masing-masing. Ketika dulu merencanakan pernikahan dan membangun rumah tangga, komunikasi, hubungan, pergaulan dibangun dengan sangat baik, bahkan bisa saling memberdayakan. Karena bisa saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tidak ada yang ditutup-tutupi. 0 sampai 5 tahun bangunan keluarga mungkin tetap baik-baik saja, bahkan saling memberdayakan juga. Namun setelah 5 tahun, mungkin ada yang masih baik-baik saja, tetapi mulai ada yang sembunyi-sembunyi di dalam
Misalnya membantu bagian keluarga besar dari salah satu pihak, baik pihak laki-laki ataupun perempuan. Contohnya, seorang bapak bermaksud membantu anggota keluarga besar dari keturunan orang tuanya. Namun istri tidak setuju karena selama ini yang dibantu itu tidak tahu diri. Itu berarti bangunan hubungan, pergaulan termasuk komunikasi di dalam keluarga sebenarnya mulai ada permasalahan. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Anggota keluarga Allah, mari bersama belajar kepada Rasul Paulus yang selalu berusaha menjaga dan membangun kualitas komunikasi, hubungan dan pergaulan dengan jemaat milik Tuhan yang ada dari hasil pekabaran Injil yang dilakukannya. Salah satunya kepada jemaat di Filipi. Leksionari bacaan kedua hari ini memberikan catatan kepada kita perihal tersebut. Surat Filipi pertama ayat 3 sampai 11 demikian. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua. Sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian kesaksian surat Filipi pertama ayat 3 sampai 11. Anggota keluarga Allah, Rasul Paulus sadar dalam usaha manusiawinya sendiri untuk menjaga dan membangun kualitas komunikasi, hubungan, dan pergaulan adalah upaya yang sia-sia kalau hanya dilakukan secara manusiawi. Maka ia mengawali pengakuan bahwa Tuhan yang bisa menjaga dan membangun kualitas komunikasi, hubungan, dan pergaulan dengan jemaat. Pengakuan tersebut diawali dengan selalu mengucap syukur kepada Allah atas komunikasi, hubungan, dan pergaulan yang selama ini sudah terjalin. Ayat 3 memberikan kesaksian, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Syukur itu dinaikkan karena Rasul Paulus merasakan bukan hanya jemaat Filipi yang mau menerima berita sukacita yang diberikan Tuhan lewat dirinya, melainkan
Rasul Paulus juga merasakan jemaat Filipi setia di dalam persekutuan berita Injil tersebut. Ayat kelima memberikan kesaksian, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai hari pertama sampai sekarang ini. Itu berarti jemaat Filipi tetap memelihara persekutuan dalam berita Injil. Anggota keluarga Allah, hal ini bukan semata hasil karya manusiawi Paulus di dalam memberitakan Injil, melainkan karya baik Allah, di mana hal tersebut, karya baik itu akan terus diberikan sampai hari kedatangan Kristus Yesus atau hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Ayat 6 memberikan kesaksian, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Maka Rasul Paulus setiap menyebut jemaat Filipi di dalam doanya selalu dengan sukacita. Ayat keempat memberikan kesaksian, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Itu berarti bahwa jemaat Filipi dalam doa bukan karena terpaksa atau karena tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin umat, sebagai orang yang dulu telah memberitakan Injil kepada jemaat Filipi, bukan. Bukan karena merasa punya tugas dan tanggung jawab. Doa menjadi kemestian yang otomatis dilakukan oleh Rasul Paulus, dan itu dilakukan dengan sukacita. Sama seperti ketika manusia bernafas. Manusia bernafas itu bukan karena rasa aku punya tugas tanggung jawab maka aku harus bernafas supaya tetap hidup, tidak. Tetapi sudah otomatis dilakukan terus menerus. Demikian juga doa Rasul Paulus ketika mengingat jemaat di Filipi selalu dengan sukacita. Anggota keluarga Allah, ternyata upaya Paulus untuk menjaga dan membangun komunikasi, hubungan serta pergaulan dengan jemaat Filipi tidak hanya berhenti di dalam doanya, melainkan Paulus juga memberitahukan apa yang dilakukannya dengan doa, apa yang dirasakannya tentang jemaat di Filipi dan lain sebagainya. Hal demikian dilakukan Rasul Paulus karena Paulus berpikir positif tentang jemaat Filipi. Paulus tidak curiga, Paulus tidak berpikir negatif tentang jangan-jangan jemaat Filipi sudah tidak ingat padaku. Paulus tidak pernah berpikir negatif, jangan-jangan jemaat Filipi sudah tidak mengikuti berita Injil. Paulus tetap berpikir positif bahwa jemaat di Filipi masih mau membangun hubungan yang baik di dalam persekutuan berita Injil. Ayat 7 memberikan kesaksian kepada kita, memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua. Sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Anggota keluarga Allah, kalau Rasul Paulus memberitahukan hal tersebut, bukan karena Paulus sedang pamer atau sombong, atau bahkan bukan karena Rasul Paulus sedang menuntut balas agar jemaat Filipi juga memperhatikan dirinya. Tidak. Namun, keyakinan Paulus akan kuasa Tuhan yang tetap berkarya itulah yang membuang keinginan untuk pamer, sombong, apalagi menuntut balas untuk diperhatikan. Semua dilakukan Paulus dengan tulus.
Paulus menyatakan kasih mesra Kristus adalah dasar semua yang dilakukannya terhadap jemaat di Filipi. Ayat 8 memberikan kesaksian, sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Anggota keluarga Allah, pada bagian berikutnya, Rasul Paulus juga menyatakan ajakannya agar jemaat Filipi selalu belajar dan menambah pengetahuan yang benar tentang kasih dan kuasa Allah. Pengetahuan itu bisa diperoleh lewat cerita Rasul Paulus yang selalu mendoakan, cerita Rasul Paulus yang mempunyai kerinduan terhadap jemaat di Filipi, cerita Rasul Paulus yang ingin selalu menjaga dan membangun kualitas komunikasi, hubungan dan pergaulan yang baik dengan jemaat di Filipi berdasarkan kasih Kristus tadi. Semua dilakukan berdasarkan kasih mesra Kristus. Ayat 9 sampai 11 memberikan kesaksian, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Anggota keluarga Allah, demikian selayaknya umat jemaat di Filipi menanggapi doa, kerinduan, dan ajakan Paulus untuk selalu menjaga, membangun komunikasi, hubungan, dan pergaulan dengan selalu mewujudkan buah kebenaran. Buah kebenaran yang berdasarkan kehendak Tuhan sendiri, bukan berdasarkan kebenaran ukuran manusia. Sekali lagi, sama seperti perenungan sebelumnya, kebenaran menurut ukuran manusia itu sangat relatif, berbeda, dan mudah berubah, tidak kekal. Namun kebenaran berdasarkan kehendak Tuhan itulah yang dibangun Rasul Paulus dan diajakkan supaya jemaat Filipi juga melakukannya demikian. Semua hendaknya diwujudkan oleh umat, oleh jemaat di Filipi di dalam memuliakan dan memuji Allah yang telah berkarya menyelamatkan dalam karya Kristus Sang Anak Domba Allah yang diurapinya. Anggota keluarga Allah, saya yakin setiap kita, setiap anggota keluarga Allah, setiap saya, ibu, bapak, dan saudara semua, bisa masing-masing mengambil pelajaran dan makna tentang apa yang harus diwujudkan di dalam menjaga dan membangun komunikasi, hubungan, dan pergaulan dengan lian seperti pengajaran Paulus hari ini. Baik itu dimulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga, kemudian meluas dalam kehidupan dengan sesama anggota keluarga Allah, masyarakat bangsa negara, bahkan juga dengan lian yang berbeda atau tidak sama dengan kita. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah, teladan Paulus di dalam menjaga dan membangun hubungan, komunikasi, pergaulan yang baik berdasarkan kasih mesra Kristus, di mana itu kasih Allah sendiri yang diwujudkan di dalam karya penyelamatan. Baiklah kita wujudkan di dalam kehidupan nyata. Sebagai anggota keluarga Allah, kita mewujudkannya di dalam setiap keluarga kita, di dalam setiap pergumulan dan pergaulan yang kita jalani dengan siapapun. Dan mari kita memohon berkat kemampuan di dalam doa syukur dan doa syafaat hari ini. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini boleh memberikan teladan
lewat Paulus bagi kami semua, umat Allah, anggota keluarga Allah, di mana kami harus membangun komunikasi, hubungan, dan pergaulan yang baik berdasarkan kasih mesra Allah untuk membangun kehidupan semakin damai, semakin baik. Ya Allah, layakkan kami mewujudkannya di dalam setiap aktivitas kami. Kerja kami di bidang apapun menjadi sarana kami membangun dan menjaga komunikasi, hubungan, pergaulan yang baik karena kuasa Allah yang ada di dalam diri setiap sesama kami. Kuasa Allah ada di dalam diri setiap anggota keluarga Allah. Kuasa Allah ada di dalam setiap peristiwa kehidupan yang terjadi, termasuk di dalam kehidupan anak-anak kami yang saat ini masih belajar di suasana pandemi dengan cara belajar jarak jauh. Bahkan saat kami mengalami kendala berhubungan dengan teman-teman kami yang sedang merasakan kelemahan ragawi karena mereka punya perasaan yang berbeda dengan sakit penyakitnya, seringkali tidak diterimakan. Kami mohon berkat-Mu agar komunikasi, hubungan, dan pergaulan yang dibangun berdasarkan kasih mesra Kristus juga boleh terjadi untuk kebaikan. Demikian juga untuk hidup bangsa negara kami. Melalui para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua komponen bangsa dan negara ini kami membangun kehidupan untuk kerukunan. Kami membangun kehidupan untuk damai sejahtera bersama. Sekalipun terjadi dari berbagai macam perbedaan, suku, agama, ras, golongan, dan segala macam yang ada yang berbeda. Namun di dalam keberbedaan kami, sebagai anggota keluarga Allah, kami boleh memulai membangun bahwa sesama kami adalah bagian dari gambar dan rupa Allah yang Tuhan berikan untuk pergaulan kami, untuk hubungan kami dengan mereka. Sehingga kami pun merasakan kasih mesra Allah yang tiada pernah berhenti. Para medis menjadi garda paling depan penanganan pandemi COVID, biarlah kasih setiamu tetap menjadi kekuasaan dan kebijaksanaanmu menjadi sumber kebaikan bagi semuanya. Masyarakat membangun kehidupan bersama-sama untuk menggapai damai sejahtera Tuhan, biarlah tetap dalam genggaman tangan kasih kuasa Tuhan. Kami tak memohon perlindungan kuasa-Mu dari suasana pandemi saat ini, sekalipun ada bagian-bagian komponen bangsa dan negara ini yang sering kali semau gue dan tidak mau hidup bersama untuk membangun kehidupan dengan anjuran protokol kesehatan yang diabaikan, anjuran untuk tidak mudik yang diabaikan, dan anjuran-anjuran lain. Biarlah kasih-Mu tetap menjadi pelindung dan kebaikan bagi semua. Itu doa-doa kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa kesalahan para pemimpin kami, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua komponen bangsa dan negara ini. Hanya di dalam Kristus kami boleh berdoa dan mengaturkan semuanya. Amin. Anggota keluarga Allah sekarang bersama-sama melanjutkan kehidupan di dalam kita. Tidak hanya memperingati Hari Komunikasi Internasional, tetapi juga mewujudkan kehendak Allah membangun komunikasi, hubungan, dan pergaulan yang baik berdasarkan kasih mesra Kristus yang kita nikmati, membawa berkat yang diberikan kepada kita. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai, melayakkan setiap anggota keluarga Allah membangun kehidupan di dalam komunikasi, hubungan, dan pergaulan berdasarkan kasih mesra Kristus terhadap siapapun. Amin.